Halo semua, jumpa lagi dengan saya Eris di channel Om El. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari bagaimana menginstal WordPress di localhost. Kali ini kita akan mengatur menu, membuat halaman, membuat kontak form, dan juga mengatur beberapa settingan di website WordPress kita. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, kita sudah ada di desktop. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting website WordPress yang sudah kalian install di localhost. Nah, langsung saja kita ketikkan localhost / nama website kalian ya, nama folder website kalian tadi. Oke, kita di sini namanya adalah webku /wp tanda penghubung login .php. Nah, secara default dia akan menampilkan halaman login WordPress admin. Oke, kalian bisa langsung login menggunakan username yang sudah kalian buat dan password yang sudah kalian buat di video sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja kita klik login. Ya. Nah, ini adalah halaman admin, backend adminnya. Supaya tidak ramai seperti ini, ya, yang kalian lakukan adalah bisa membuat halaman ini menjadi lebih bersih, ya, dengan cara mengklik tombol Screen Options di bagian atas ini, lalu kalian uncentang aja yang tidak mau kalian lihat. Oke, nah saya secara default itu lebih senang menampilkan Set Health Status ya. Nah, artinya kalian bisa melihat status kesehatan dari situs kalian. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke halaman ke menu settings ya, ke menu settings lalu kalian pilih general. Nah, jika kalian perhatikan, ini adalah menu dan bahasa menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jika kalian tidak mengerti, kalian bisa menggantinya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cara merubah bahasanya itu adalah kalian scroll ke bawah, lalu perhatikan di sini ada namanya Site Language ya, menunya Site Language. Nah, kalian pilih bahasa Indonesia. Jika kalian lebih senang menggunakan bahasa Indonesia, jika kalian lebih senang menggunakan bahasa Inggris, ya kalian tidak perlu rubah ini lagi gitu. Oke, ini sekarang kita pilih bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kalian scroll lagi ke atas. Di sini ada tulisannya tagline. Apa itu tagline? Tagline itu sebagai deskripsi dari website kalian. Kalian bisa bebas. Kalian bisa bebas mengisi tagline website kalian dengan apapun itu sesuai dengan kepentingan kalian. Nah, sebagai contoh di sini tagline-nya adalah webku adalah website latihan untuk latihan di localhost. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan niche atau tema dari website kalian, apakah itu tentang website blog, tentang membahas teknologi, membahas gadget, membahas anime, atau mungkin membahas berita, ataupun ini adalah website online shop. Nah, itu kalian bebas mengekspresikannya. Oke. Lalu di bawah ini saya akan merubah time zone. Nah, di sini saya akan merubah time zone ke time zone UTC plus 7. Ya. UTC plus 7 itu biasanya untuk Jakarta, itu bisa Indonesia ya, Indonesian time. Nah, untuk bagian date format, kalian bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan custom. Ya, sebagai contoh misalnya ini kan FJY ya, FJY, July dalam format bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau misalnya saya merubah ini menjadi J, lalu saya merubah di sini sebagai F besar. Nah, ya kan? Saya bisa juga menghapus koma. Nah, jadi date formatnya 13 Juli 2020. Ya kan, seperti yang biasa kita ya format waktu Indonesia lah, seperti itu.
Lalu untuk time format saya biarkan default dan week start on Monday itu saya biarkan default. Lalu saya klik save change. Nah, kita sudah selesai merubah ya, seperti kalian lihat bahasanya juga sudah berubah ke bahasa Indonesia. Ya. Lalu kita lanjut ke menu menulis. Nah, menulis. Di sini biasanya saya biarkan default, lalu untuk RPC-nya juga saya biarkan default. Tidak ada yang perlu dirubah di sini. Jika kalian ingin menambahkan RPC, kalian bisa mengklik tautan ini lalu kalian baca. Di sini WordPress sudah menyediakan update dari RPC service. Kalau kalian mau gunakan ini, kalian tinggal copy paste aja, lalu kalian hapus dulu, lalu kalian paste dari list tadi dan simpan perubahan. Nah, untuk di bagian membaca, saya biarkan dulu secara default ya. Jadi di sini adalah tetap default post-post terbaru Anda. Oke. Lalu untuk setiap post dalam feed saya sertakan ringkasan. Saya tidak pakai teks penuh. Kalian bisa ikuti settingan ini bebas. Jika kalian punya settingan tersendiri juga bebas. Oke, kita klik simpan perubahan. Diskusi di bagian ini saya juga biarkan ya, saya biarkan bebas, bukan bebas, saya biarkan default. Media juga sama, saya biarkan default. Permalink, nah ini paling penting. Jadi permalink itu bisa berdampak buruk dan berdampak baik untuk website kalian. Nah, yang saya lakukan umumnya adalah mengganti permalingnya ini dari tanggal dan nama menjadi nama tulisan. Nah, jadi nanti kalau di Google yang muncul adalah webku.com, nama tulisan atau judul tulisan kalian itu apa, judul postingannya apa. Itu lebih baik ya untuk search engine optimization-nya. Lalu saya simpan perubahan. Untuk masalah privasi ini saya biarkan aja, tidak ada perubahan. Nah, lalu setelah pengaturan kita sudah lakukan ya, di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat website kalian ini masih seperti ini. Ya, saya mau menghilangkan halaman sample page ini. Nah, bagaimana caranya? Kalian klik ke menu halaman atau laman, pilih semua laman. Nah, di sini ada sample page, ini saya hapus. Ya, privacy saya biarkan karena nanti kita bisa edit ini. Oke, kalian bisa edit ya. Sebagai contoh ini kalian klik sunting, dia akan muncul tampilan Gutenberg. Gutenberg itu adalah tampilan editor dari WordPress. Oke, kalian bisa close. Nah, ini kalian bisa rubah ya. Di sini adalah header. Ya, di sini juga. Ya, kalian bisa rubah bagaimana apa yang ingin kalian isi di sini itu bebas. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke semua halaman, lalu saya coba cek post ya. Cek post, di sini ada tulisannya Hello World ya. Saya selalu hapus ini ya karena kita akan isi postingan kita. Di sini saya langsung aja ke tong sampah ya. Sampah, lalu saya hapus secara permanen. Oke. Untuk kategori, nah di sini kan ada tulisannya uncategories ya. Nah, kalian bisa menambahkan kategori baru. Sebagai contoh, kita ingin buat contohnya itu kategori tentang WordPress ya. WordPress. Karena saya mau bisa dibilang ini kita contohnya untuk membuat website blog ya, blog. Nah, deskripsi kalian bisa tambahkan. Semua sebagai contoh ya, ini semua tentang WordPress dapat kalian temukan di sini. Lalu kalian juga boleh kosongin ya, nggak diisi juga nggak apa-apa, bebas. Kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Lalu kita pilih tambah kategori baru. Dia akan muncul seperti ini. Kalian bisa menambahkan kategori-kategori lain sebagai contoh mungkin viral. Slug-nya juga viral. Deskripsi mau diisi juga bebas, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu apa ya? Oh, submenu, subkategori ya, subkategori.
Nah, untuk menambahkan subkategori itu caranya gampang banget ya. Sebagai contoh, kategori induknya adalah WordPress. Lalu saya menambahkan tutorial tentang WordPress theme, ya, theme WordPress. Nah, jadi saya buat themes ya kayak gini, theme atau themes. Tuh. Pilih kategori induk, misalnya WordPress, ya, lalu saya tambahkan. Nah, dia secara otomatis akan masuk ke menu dari WordPress sebagai subkategorinya. Kategori WordPress sebagai subkategorinya. Oke. Lalu tag biasanya saya kosongin aja, saya biarkan default berjalan waktu ya, karena terkadang pada saat kita posting baru kita isi tagnya. Nah, ini adalah tampilan WordPress setelah kita hapus. Lalu bagaimana kita menghapus sidebar seperti ini? Nah, jika kalian ingin hapus sidebar, caranya adalah kalian ke menu tampilan ya, lalu pilih widget. Nah, di sini ada widget. Nah, cari itu artinya search ya. Ini kolom cari, ini cari. Lalu kita hapus, kalau mau dipakai bebas, kalau nggak mau dipakai juga bebas. Post terbaru saya biarkan, komentar terbaru saya hapus, biasanya seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa save, ya. Lalu kalian reload. Nah, di sini masih ada di sini adalah arsip, kategori, dan meta. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada footer 1, footer 2, ya. Kalian bisa hapus juga arsip. Kategori bisa kalian pindahkan atau kalian biarkan default atau kalian hapus semuanya. Ya. Metanya juga dihapus. Jika kalian hapus, maka secara default kalian reload dia akan kosong. Ya. Nah, ini sudah selesai. Kalian sudah selesai membuat halaman kalian itu lebih bersih ya. Lebih bersih. Nah, kita akan lanjut bagaimana cara mengganti tampilan WordPress. Nah, cara mengganti tampilan WordPress itu sangat mudah. Oke. Cara menggantinya adalah kalian pilih menu tampilan, lalu di bawahnya kalian pilih yang tema. Ya. Nah, jika ada muncul seperti ini, biasanya tema default ini saya hapus supaya tidak berat dan di file hosting kalian di server live-nya nanti juga tidak berat. Ya, jadi saya hapus, saya hanya menggunakan satu ini aja. Nah, jika ada perbaharui, kalian klik aja memperbarui atau biar dia update lebih baru, update ke versi yang lebih baru. Seperti itu. Kalian tunggu kalau memang mau diupdate. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah setiap kali kalian mengupdate tema WordPress kalian harus perhatikan compatibility-nya ya. Maksudnya itu apakah tema baru ini cocok untuk website kalian gitu. Terkadang ada muncul suatu permasalahan bug gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah merasa nyaman dengan versi kalian yang sekarang dan kalian sudah bisa meyakinkan diri kalian bahwa website kalian itu akan aman, ya bebas, jangan diganti gitu. Tetapi kalau seandainya ditanya, saran saya lebih baik ya diupdate gitu ya, karena setiap hari kalian update, setiap kali kalian mengupdate website kalian itu akan membuat security kalian lebih bagus gitu. Kan nggak mau dong kita udah capek-capek buat tiba-tiba website kalian dihack kayak gitu kan. Nah, saya sekarang pilih tambah baru. Jika kalian ingin mendownload tema baru ya, mengganti tema tampilannya. Nah, di sini ada banyak banget ya. Jadi kalian bisa pilih ya, misalnya kalian mau bikin website blog, itu kalian bisa ambil dari yang gratisan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh dari blog yang bisa tema yang bisa kalian pakai dan gunakan. Oke. Nah, jika saya ingin membuat website blog, ya, kalian bisa pilih di bagian penyaring fitur, penyaring fitur, subjeknya itu sebagai blog. Kalau kalian ingin merencanakan membuat website kalian sebagai website blog atau website berita, lalu saya terapkan, dia akan muncul seperti ini ya.
Ini adalah contoh-contoh tema blog atau website berita, umumnya dipakai seperti itu. Ya, seperti ini coba kita lihat. Nah, ini bentuk temanya ya. Di sini bisa ada gambar-gambar, ada slider ya. Kalian bisa lihat penjelasannya di sini. Kalian bisa sortir gitu ya. Bisa perhatikan. Nah, jika dirasa kalian sudah menemukan blognya kalian, maksudnya tema yang cocok buat kalian, sesuai dengan niche. Kalau misalnya kalian pengen bikin toko online ya, kayak gini nih, ini ada store ya, storefront. Nah, ini bisa untuk jualan nih website ini. Tema ini, nah di sini ada link ya. Di sini kalian bisa blok linknya. Lalu kalian klik kanan, kalian copy aja, drag aja. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Nah, di sini untuk website atau toko online ya biasanya. Kayak gitu dengan menggunakan WooCommerce ya. Nama pluginnya itu WooCommerce. Nah, jadi untuk pembahasan masalah online shop nanti kita akan bahas di video-video lain ya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada mengganti tema ya, mengganti tema yang lebih mudah. Sebagai contoh, saya buat edit penyaring, saya pilih blog ya, lalu di sini ada gayanya yang bisa kalian sesuaikan. Untuk blog biasanya itu saya pakai, kalian bisa menggunakan tema yang cepat ya, yang loadingnya bagus, loadingnya cepat, nggak lambat. Dan untuk ini adalah tema free ya. Kalau kalian ingin menggunakan tema berbayar, kalian bisa cari di internet, tuh banyak banget developer Indonesia maupun developer luar yang menjual tim WordPress premium ya, yang bisa kalian beli. Sebagai contoh ya, website ini saya coba menggunakan yang gratisan ya, kayak gini ya. Saya coba install ini. Nah, jika sudah saya klik aktifkan, lalu coba kita reload. Oke, tampilannya sudah berubah. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kalian merubah tampilan website kalian. Nah, bagaimana caranya kita mau menginstal atau mau mengisi plugin, mengisi postingan, ya kita lanjutkan ke plugin dulu nih, plugin dulu. Kalian bisa ke menu plugin, plugin terpasang. Nah, di sini ini biasanya nggak saya pakai ya. Kalau kalian mau pakai, kalian silakan. Tapi ini biasanya saya hapus kayak gitu. Nah, kenapa saya hapus plugin-pluginnya? Karena saya akan menginstal plugin yang umum saya pakai ya. Pertama itu plugin SEO ya. Lalu plugin image convert ya, atau image compression. Juga plugin-plugin yang sekiranya berguna untuk website saya. Tapi saya akan membatasi penggunaan banyak plugin kayak gitu. Nah, bagaimana cara membatasi penggunaan banyak plugin? Nah, kenapa? Alasannya apa? Alasannya sederhana. Semakin banyak plugin yang kalian install, maka website kalian akan semakin berat. Oke, semakin banyak kalian menginstal plugin, maka website kalian akan semakin berat. Itu yang paling penting. Kalian perlu website itu bisa diakses secara cepat ya. Ya, banyak faktor nanti yang akan menentukan kenapa baik atau tidaknya website kalian di mata Google. Salah satunya adalah kecepatan sebuah website ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, lalu jika kalian mau membuat suatu postingan ya, kalian bisa ke menu post, semua post ya. Nah,
Sebagai contoh, ya saya mau menambahkan sebuah postingan baru. Di sini saya tidak memiliki bahan, maka saya akan mengambil contoh postingan dummy ya. Saya tinggal mencari di Google dummy post WordPress. Oke, karena hanya untuk testing. Nah, di sini ada memberikan plugin ya, namanya FakerPress ya. Apa itu FakerPress? Kalian bisa klik. Jadi nah, di sini kan sudah dijelaskan komponen input yaitu post, custom post type, metadata. Nah, plugin itu digunakan untuk mempercepat proses pembuatan website kalian ya. Oke, saya coba download plugin ya, namanya FakerPress. Jadi kalian untuk mendownload plugin itu kan bisa ke plugin lalu pilih tambah baru. Oke. Nah, ditambah baru itu kalian bisa cari nama pluginnya apa. Kalian pastekan di sini, nanti dia secara langsung akan mencari. Nah, ini adalah plugin yang tadi kita lihat ya, yang ini. Jadi saya pilih pasang sekarang. Biasanya kecepatan untuk mendownload plugin itu tergantung dari koneksi internet kalian. Ya, jadi harap bersabar dan silahkan aja ditunggu sampai proses pemasangannya selesai. Oke, plugin sudah selesai, lalu saya pilih aktifkan. Nah, sekarang ini sudah jadi. Lalu bagaimana cara pakainya? Kalian di sini perhatikan, biasanya plugin itu akan membuat suatu menu khusus atau menu sendiri di bagian kiri ini ya. Dan di sini karena FakerPress ya, namanya Faker bro. Nah, jadi kita klik aja ini FakerPress-nya. Post, semua post. Nah, dia sudah terisi ya, langsung terisi ini pluginnya. Postingannya sudah terisi semua. Oke, dia secara otomatis masuk ke kategori viral themes. Dia random ya. Ini ada 7 jam lalu, 6 jam lalu, 10 jam lalu. Nah, coba kita refresh websitenya. Nah, sudah muncul ya. Tuh, ada yang pakai gambar, ada yang enggak. Nih. Oke. Coba saya hapus ya, kalau untuk menghapus. Nah, sekaligus kita belajar ya. Ini kan dia postingannya nggak punya gambar nih. Ya, postingannya nggak ada gambar. Jadi, saya akan seleksi postingan yang tidak memiliki gambar. Ya, biar terlihat bagus. Seperti ini, saya coba seleksi. Oke. Lalu tindakan massal, ini cara menghapusnya kalian pilih postingan yang mau kalian hapus. Tindakan massal lalu pindahkan ke tempat sampah, lalu terapkan. Nah, secara otomatis sudah ada dihapus ya, sudah ada ini. Nah, ini biasanya kalau sampah ini saya akan hapus secara permanen. Ya, jadi websitenya itu terlihat lebih rapih. Ya, coba kita reload. Oh. Nah, ini adalah hasil dari plugin dummy content tadi ya. Ini seperti ini, cukup bagus. Terlihat bersih. Kalian bisa mengganti tema lagi menggunakan tema-tema yang lain. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri dan lebih senangnya itu seperti apa. Kayak gitu. Yang paling populer kalian bisa sortir juga, ada generate press ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh untuk cara menggunakan dan mengganti tema dari website WordPress kalian. Di tampilan website ini ya, terkadang dia memiliki di sini biasanya itu ada muncul link ya, link ke website developernya. Tapi kali ini tidak ada ya.
Fasify namanya. Nah, ini tampilannya bagus banget ini Fasify. Ada nggak ya di Google? Coba kita cari. Nah, ini dia. Nah, ini adalah websitenya ya. Ini keren banget. Ya, saya suka nih yang bersih, yang clean seperti ini. Tapi permasalahannya kok beda gitu. Ya kan? Websitenya kok beda dengan temanya kok beda dengan yang kita punya. Nah, seperti itu kan. Nah, caranya gampang banget. Kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan tampilan tema ini. Nah, pertama ini ada home, about, design, fashion, kontak. Ini adalah menu ya. Ini adalah menu. Nah, cara menambah menu nanti akan kita kupas di video selanjutnya. Juga ini ada bagaimana caranya kita menambahkan sesuai seperti tema demo ini ya. Nah, ini ada footer ya. Ini bagiannya namanya footer. Oke. Ini bagian footer di bagian bawah ini. Ini kan masih kosong. Nah, nanti kita akan menambahkan footer-footer ini ya. Seperti website demo ini. Ya. Dan juga sidebar-nya. Oke. Ini adalah contoh website yang menggunakan template ini ya. Di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita membuat menu ya, membuat menu di website. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat menu di halaman website kita ya. Seperti ini masih kosong, kita akan buat, juga akan membuat footer seperti ini. Kita akan menambahkan sidebar seperti ini. Oke. Kita sudah selesai membahas bagaimana cara mengganti tema tampilan dari WordPress kita, dari website kita. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya di channel Om Ewe. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini video tutorialnya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.